Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Berjumpa lagi bersama kami Badan Eksekutif Mahasiswa dengan saya Yulia Rahmatunisa yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Nah teman-teman, kemarin kan teman-teman udah pada kenal ya beberapa UKM yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah kali ini kita akan kenalan lagi nih dengan salah satu UKM yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah Kak, bisa perkenalan dulu ya Kak ya, dengan kakak siapa dan dari UKM mana nih Kak? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nurfauzi Aditya Fahmi. Saya dari PIKM Aditya Mandala Poltekkes Kemenkes Jakarta yang mewakili ketua PIKM kita yaitu Kak Karisma yang belum bisa hadir dalam acara talkshow pada hari ini karena berhalangan hadir, mungkin ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, teman kita dari UKM PIKM ya teman-teman. Nah selanjutnya nih Kak, kita sharing-sharing ya Kak untuk mengenai UKM PIKM ini sendiri. Kira-kira UKM PIKM ini apa sih Kak? Kalau UKM PIKM sendiri yaitu kepanjangannya ya Kak. Yeah. PIKM itu Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Nah, PIKM ini sendiri yaitu bertujuan atau berproses dalam penyiapan keluarga berencana bagi remaja atau bisa dibilang PKBR Kak. PKBR, oke. Bisa dikatakan 11-12 nggak sih Kak sama bimbingan konseling di SMA seperti itu? Kalau di SMA lebih mengarah ke pelajaran sih Kak. Kalau kita lebih mengarah ke kehidupan. Oke. Nah, next Kak, selanjutnya kalau di UKM PIKM ya ini tadi, kalau di UKM PIKM itu biasanya kita mempelajari apa sih Kak? Kalau di PIKM sendiri kita lebih kayak gimana caranya kita menjadi konselor sebaya. Konselor. Iya, dimana kita bisa menempatkan diri kita bukan hanya sebagai kayak atasan atau bahan senior junior, enggak, kayak kita tuh merata semua sama. Kita bisa masuk ke lini apapun dengan nama teman gitu. Berarti kita ya, seperti itu ya Kak ya. Oke, nah teman-teman selanjutnya nih Kak, ada lagi kalau di UKM yang lain kan biasanya memiliki struktur kepengurusan nih Kak. Nah kalau di UKM PIKM sendiri gimana Kak? Kalau di PIKM sendiri ada susunannya Kak. Yang pertama itu ada PH, pengurus hariannya. Yang kedua ada Humas, ada Kominfo, PSDM, sama yang terakhir PSKS. Oke. Jadi teman-teman tidak berbeda ya dengan UKM yang lain. Di UKM PIKM ini juga memiliki struktur organisasi seperti itu. Oke. Nih ini kakaknya dari tingkat berapa nih Kak kira-kira? Saya tingkat 1 Kak. Oh tingkat 1, ya. Pasti di tingkat 1 ada suka dan duka dong di UKM-nya. Nah suka dan duka di UKM PIKM sendiri apa nih Kak? Kalau sukanya yang pertama nih pasti ada di setiap semua UKM. Kita bisa mendapatkan ilmu yang pertama. Yang kedua kita bisa mendapatkan relasi bukan hanya di lingkungan Poltekkes, tetapi kita ada acara atau program kerja yaitu kayak studi banding atau kita studi tiru. Nah ini kita ikut atau menyiapkan, kita sharing ke dalam PIKM di luar Poltekkes. Kita seperti berdiskusi dengan universitas kayak PIKM kabupaten atau daerah istimewa Yogyakarta. Nah dari itu kita belajar nih Kak, apa aja yang dipelajari nih dari UKM itu atau dari PIKM itu, kita bisa sharing dan itu kita bisa tahu nih, kita bisa mengembangkan PIKM ini bisa lebih baik lagi. Oke, nah sukanya banyak sekali teman-teman. Salah satunya kita dapat relasi pertemanan dan terutama kita dapat ilmu teman-teman. Nah untuk tadi kan suka nih Kak. Nah dukanya nih gimana nih Kak dukanya? Untuk dukanya yang paling kelihatan ya Kak, di era seperti ini, di era pandemi ini kita jarang ketemu. Oh iya. Karena banyak dari mahasiswa kita atau teman-teman kita ada yang program studi masih online. Nah, itu menjadi salah satu nih Kak, cara kita bagaimana di era pandemi ini kita bisa tetap rekat dalam kayak kita nih larut atau rapat kita menggunakan Meet, saling membahas program kerja di grup WhatsApp kayak gitu. Itu sih dukanya yang lebih signifikan lagi. Berarti dukanya itu karena kemarin lagi masa pandemi ya teman-teman, jadinya kita lebih jarang berkomunikasi secara langsung ya Kak ya. Jadi kita agak lebih sulit mungkin mengenal satu sama lain seperti
seperti itu. Oke, selanjutnya nih Kak, karena kakak ini kan udah hampir 1 tahun pengalaman ya di PIKM. Oke, benefit apa sih yang kita dapatkan ketika kita ikut UKM PIKM ini Kak? Benefit yang kita dapat ya kembali ya ke suka kita mendapatkan ilmu. Karena ilmu kita harus mencari dimanapun kayak gitu. Yang kedua, sertifikat mungkin itu bisa menjadi salah satu tambahan SKKN kita yang di mana di Kota Jogja itu kelulusannya ada SKKN. Oke. Terus habis itu relasi lagi tadi teman. Ya. Karena kita lebih banyak teman itu lebih baik. Ya, kita tidak tersesat saat kita dimanapun jika kita kebanyakan teman. Ya, betul sekali. Jadi teman-teman di UKM PIKM ini sangat banyak sekali benefitnya. Selain dari kita mendapatkan ilmu, kemudian juga kita dapat relasi pertemanan, dan bahkan kita juga bisa saling sharing mengenai apa yang ingin kita sharing bersama teman-teman yang ada di UKM PIKM. Seperti itu ya Kak ya. Oke nih Kak, selanjutnya di UKM PIKM itu biasanya ada event apa sih Kak yang mendukung UKM ini seperti itu? Oke, sebelumnya baru-baru ini aja sih Kak, dari PIKM sendiri mengirimkan calon finalis atau finalis untuk mengikuti ajang daerah, yaitu Duta Genre Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah dari Polres Jakarta sendiri ada nih Kak yang masuk 20 besar untuk lombanya. Terus ada lagi yang baru-baru lagi nih Kak, ada namanya Jambore Aksi. Jambore Aksi. Nah, itu diadakan oleh Genre Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri. Berarti ini ya teman-teman, PIKM ini sangat luar biasa ya. Prestasinya juga sudah ke tingkat kota ya, sudah sampai ke genre, duta genre seperti itu. Nah, berarti kita itu event terdekat yang difokuskan ini adalah tadi Jambore Aksi ya Kak ya? Kalau Jambore Aksi sudah selesai Kak. Kalau yang lebih dekat ini di bulan Juli kita ada bakti sosial dan edukasi di panti sosial. Itu kira-kira kalau teman-teman ikut kayak gitu Kak gimana, boleh nggak Kak? Mungkin bisa, nanti kita ada meet-nya, mungkin bisa ikut aja, bisa mendaftar juga. Karena kita lebih mengedukasi ke anak-anaknya Kak. Kita lebih ke remaja-remaja yang mulai bertumbuh kembang menjadi dewasa. Itu harus kita bimbing Kak agar tidak salah jalan. Oke, benar sekali. Oke teman-teman, selanjutnya nih Kak, kita mau mengupas lebih dalam mengenai PIKM ini sendiri dari mitos atau fakta. Ini biasanya nih teman-teman tuh pada penasaran ini mitos atau fakta sih Kak, kayak gitu kan. Nah, kita akan tanya-tanya ya teman-temannya. Untuk yang pertama itu Kak, PIKM adalah BK di kuliah, mitos atau fakta? Mitos. Karena kita lebih sering membantu untuk sebaya kita, lebih membantu ya, kita lebih dan mengikuti mahasiswa yang butuh bantuan ke kita untuk memecahkan masalahnya. Kalau BK kan lebih kayak permecahan masalah di pelajaran dan lebih signifikan pelajaran, dan kita lebih ke umumnya. Nah, jadi teman-teman, PIKM ini bukan seperti BK ya, tetapi hanya membantu teman-teman untuk memecahkan permasalahannya seperti itu. Oke, selanjutnya nih Kak, mitos atau fakta PIKM dapat menjadi penengah untuk mahasiswa? Fakta. Fakta nih. Kenapa bisa fakta Kak? Karena di PIKM sendiri kita membantu seseorang atau kita menjadi konselor sebaya untuk mencari mencari jalan tengah, bukan berpihak ke satu atau ke satunya lagi. Karena kita sebagai konselor sebaya dituntut untuk menjadi konselor ataupun pendengar, dan sebaya itu sepantaran kita, cuma pendengar dan mengasih jalan tengahnya, bukan memihak satu atau memberi solusi seperti itu ya. Oke, sangat luar biasa ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nih Kak, mitos atau fakta PIKM bisa membentuk karakter mahasiswa? Mitos. Nah, mitos nih, kok bisa mitos Kak? Karena karakter itu dibentuk saat kita masih di lingkup keluarga dan lingkungan dan pertemanan. Jika lingkungan pertemanan keluarga kita baik, kita akan selalu jadi baik. Karakter kita jadi lebih baik gitu ya Kak ya. Oke teman-teman. Jadi teman-teman ya, ini ternyata mitos. Jadi PIKM ini bukan membentuk karakter, tetapi kita itu mencari solusi dari suatu permasalahan seperti itu. Oke,
Selanjutnya nih Kak, mitos atau fakta PIK-M bisa menjadi tempat curhat untuk anak introvert? Fakta Oh, mungkin. fakta. Ya, fakta. Mungkin banyak nih orang introvert yang malas buat cerita. Karena mereka sangat tertutup ya Kak ya. Dari itu kita bisa tahu bagaimana supaya anak ini orang introvert. Nah, kita tahu bagaimana cara kita mendekati atau bicara dengan orang-orang introvert, extrovert. Caranya bicara. Dari itu kita bisa, oh ini anak introvert. Nah, Bisa kita mengetahui lebih lanjutnya gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang anak-anak introvert bisa nih kayaknya mau curhat-curhat sama kakaknya di PIK-M seperti itu. Oke, selanjutnya nih Kak, mitos atau fakta PIK-M bisa membantu masalah mahasiswa sampai tuntas? Itu mitos sih. Mitos. Ya. Kenapa nih Kak mitos ya? Karena kita membantunya hanya cukup setahu kita. Kita nggak mau kayak lebih dalam lagi, atau kita cuma tahu ya masalahmu kita selesaikan dengan ranahnya kita sebagai Surabaya. Tidak kayak kamu harus ini, enggak harus begini ya. Kita tidak mendikte seperti itu ya Kak ya, tapi kita mengarahkan. Oke teman-teman, nah itu tadi nih bincang-bincang kita, talkshow kita mengenai UKM PIK-M yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah tadi kakaknya udah ngasih tahu nih kalau kita mau kepo-kepo nih Kak untuk UKM PIK-M, biasanya kita mau kemana nih Kak? Mungkin kalau teman-teman atau mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Jakarta ingin join nih di PIK-M Aditya Mandala, bisa langsung kepo ini di Instagram @pikm_Aditya Mandala. Oke, teman-teman yang masih penasaran bisa join di @pikm_Aditya Mandala. Oke, terima kasih ya Kak ya untuk bincang-bincangnya hari ini. Baik teman-teman, mungkin hanya ini bincang-bincang kita kali ini. Saya Yulia Rahmatunisa undur diri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.